Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 191. Lin Ming tersenyum dan menatap Du Sengjun yang menarik. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Du Sengjun mengangguk secara tidak sadar. Lin Ming berkata dengan senyum, ini rahasia besar. Kebanyakan orang tidak memberitahunya. Petik 1. Berbicara tentang ini, Lin Ming mengubah pikirannya dan berkata, tapi. Du Sengjun tidak sabar untuk menjawab dan bertanya, tapi apa? Tapi, kecuali kamu wanitaku. Lin Ming menatap kaki panjang besar Du Sengjun tanpa sadar. Meskipun dia tidak akan memanfaatkan Du Sengjun, itu baik untuk kesehatan fisik dan mentalnya untuk menyesuaikan X-ray, terutama untuk pasangannya, yang merupakan kecantikan super. Anda. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Du Sengjun sangat marah, tetapi kemarahannya hilang. Secara alami, dia memikirkan tugasnya. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa trik sebelumnya layak, karena Lin Ming naksir dengan kakinya yang panjang. Sebelumnya, ketika Lin Ming menjepit kakinya, matanya telah menatapnya. Dia sudah berpikir begitu di hatinya. Lalu mengapa tidak menggunakannya? Sengjun, kita kembali. Petik 1. Pada saat ini, Bai Muyu dan Chen Minran kembali dari berbelanja. Mereka sepertinya cukup akrab satu sama lain. Mereka tidak saling menelepon dengan nama yang sopan, seperti petugas polisi Du dan General Manager Bai. Wu Sunyi kembali ke Pengyu Group Company untuk berurusan dengan keadaan darurat. Tentu saja, itu tentang situasi bahwa semua karyawan dibawa ke kantor polisi. Dia harus kembali dan menjelaskan kepada semua karyawan, karena semua orang masih dalam kabut. Sengjun, datang dan bantu. Petik 1. Bai Muyu dan Chen Minran membawa banyak hidangan di tangan mereka. Setelah membawa mereka ke dapur, mereka berjalan keluar lagi. Bai Muyu masih memanggil Du Sengjun untuk membantu. Du Sengjun tidak bisa membantu tetapi sedikit konyol. Baru saja, mereka berdua membawa sayuran di tangan mereka. Belum lagi 5 atau 6 orang, bahkan selusin orang sudah cukup makan. Du Sengjun berkata, Muyu, bagaimana kamu bisa membeli begitu banyak hidangan? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Katanya dia juga membahas. Jangan khawatir. Aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Aku takut itu tidak cukup. Sambil mengatakan ini, Bai Muyu dan Chen Minran mengeluarkan banyak piring dari mobil. Sehat. Du Sengjun tidak bisa tidak terlihat konyol, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin orang-orang ini memiliki nafsu makan besar, jadi mereka akan membeli begitu banyak hidangan. Aku berkata, apakah kamu ingin membeli begitu banyak hidangan? Ketika Lin Ming melihat tumpukan sayuran menumpuk di dapur, dia tidak bisa tidak terlihat konyol. Bai Muyu berkata, nafsu makanmu, yang tidak tahu, jika aku bisa, aku ingin membeli seekor sapi dan babi. Petik 1. Lin Ming terdiam untuk sementara waktu. Bahkan, Bai Muyu benar secara tidak sengaja. Begitu dia benar-benar dipanggang dan makan babi utuh, tapi itu adalah hal yang sama di masa lalu. Yah, kalian bertiga bisa menonton TV dan mengobrol di luar. Aku akan mengurus ini. Petik 1. Lin Ming tidak muncul untuk waktu yang lama, dan dia agak bersemangat. Bai Muyu dan Chen Minran secara alami bahagia. Mereka masih sedikit gelisah ketika mereka melihat Du Sengjun. Bai Muyu berkata dengan cepat, Sengjun, ayo keluar dan ngobrol. Aku sangat ingin tahu tentang kamu menjadi seorang polisi. Petik 1. Du Sengjun hanya sedikit khawatir, berkata, begitu banyak piring, hanya memberinya seseorang, dia tidak akan meledakkan dapur. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu tidak bisa menahan tertawa. Apa masalahnya? Du Sengjun merasa aneh dan tidak bisa bertanya. Bai Muyu berkata sambil tersenyum, sebelumnya,
ketika Lin Ming memasak di rumah saya untuk pertama kalinya, saya merasakan hal yang sama. Saya takut dia akan meledakkan dapur saya. Adapun apakah itu akan meledak nanti, itu tidak boleh. Oke, ayo pergi. Dengan itu, Bai Muyu dan Chen Minran menarik Du Sengjun ke ruang tamu untuk duduk dan mengobrol. Dalam proses obrolan, waktu berlalu dengan cepat. Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran mengobrol dengan gembira. Mereka bahkan lupa bahwa ada orang lain di rumah yang sedang sibuk di dapur. Baiklah. Petik 1. Ketika suara yang akrab tiba di telinga mereka, mereka bertiga bereaksi. Melihat waktu, 1,5 jam berlalu, dan itu gelap di luar. Makanan sudah siap, bisakah kamu memakannya? Du Sengjun masih tidak bisa membantu tetapi meragukan bahwa bahkan jika beberapa koki bekerja bersama, mereka tidak bisa melakukan semua hidangan begitu cepat. Mari kita lakukan dengan baik. Apakah sudah siap atau tidak? Jika kamu bisa memakannya, baru saja datang dan lihatlah, kata Chen Minran. Senyum Bai Muyu juga berkata, tunggu sebentar, kamu tidak mau makan, ingin berjanji pada Lin Ming. Petik 1. Oh, kamu memiliki kulit gatal, jangan berani bercanda denganku. Petik 1. Setelah obrolan, ketiga orang menjadi lebih akrab satu sama lain, dan mereka semua mulai tertawa dan bertarung. Ketiganya bercanda dan berlari menuju restoran. Di pintu restoran, Du Sengjun tertegun dan menunjukkan wajahnya ketidakpercayaan. Meskipun Bai Muyu dan Chen Minran tahu bahwa keterampilan memasak Lin Ming dapat disebut dapur dadah, ketika mereka melihat meja penuh dari semua jenis hidangan, mata mereka hampir menonjol. 1, 2, 3. Tiga orang secara tidak sadar menghitung untuk sementara waktu, segera dengan satu suara mengeluarkan seruan, 42 piring. Petik 1. Kemudian, tiga orang tidak bisa menahan nafas. 1,5 jam, seseorang untuk membuat 42 piring, ini hanya melawan langit. Terlebih lagi, bentuk setiap hidangan berbeda. Sepertinya itu adalah karya seni yang sempurna. Meskipun mereka tahu kengerian keterampilan memasak Lin Ming, dan mereka selalu tahu bahwa keterampilan memasak Lin Ming sangat kuat, mereka tidak berharap bahwa keterampilan memasak Lin Ming telah mencapai tingkat seperti itu. Setelah kejutan, bergumam Du Sengjun, itu terlihat cantik, tapi aku tidak tahu bagaimana memakannya. Petik 1. Matanya tidak bisa ditransfer dari seni seperti piring di meja makan. Du Sengjun dengan cepat berjalan, mengambil sumpit di tangannya, dan meletakkan sumpit ke mulutnya. Ah! Petik 1. Tiba-tiba sebuah teriakan, Du Sengjun hampir tidak hanya makan ke mulut piring ini, untuk menyemprot langsung. Karena sangat lezat sehingga dia tidak bisa menahan berteriak. Setelah mengunyah keras untuk beberapa kali, Du Sengjun tidak bisa membantu berseru di Lin Mingfa, Tuhan, keterampilan memasakmu luar biasa. Di masa depan, jika ada yang menikahimu, dia akan sangat bahagia. Petik 1. Atau kamu bisa menikah denganku. Lin Ming menatap Du Sengjun dengan sedikit minat dan berkata, bagus. Tetapi tiba-tiba, Du Sengjun berselisih, tetapi dia juga langsung bereaksi, wajahnya memerah, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambai, oh, aku bercanda, aku tidak perlu menganggapnya serius. Petik 1. Lin Ming juga mengubah bibirnya dan berkata, aku bercanda denganmu juga. Jika kamu ingin menjadi istriku, kamu tidak memenuhi syarat. Petik 1. Apa? Kalimat ini bisa segera membiarkan Du Sengjun kemarahan meledak. Bab 192. Melihat Du Sengjun akan bertarung dengan Lin Ming, Bai Muyu dengan cepat mulai membujuknya, Sengjun, kamu tidak harus memperhatikannya. Kadang-kadang dia berbicara begitu sembarangan, tetapi makanan yang dia buat sangat lezat. Petik 1. Setelah mendengar ini, Du Sengjun bersenandung ke Lin Ming dan berkata, aku akan melihat bahwa koki yang baik dan Muyu. Aku tidak peduli denganmu. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu, bahkan jika Anda ingin bertarung dengan saya selama 300 putaran, saya tidak takut sama sekali.
Ketika datang ke kalimat terakhir, Lin Ming menatap Du Sengjun dengan wajah yang ambigu. Du Sengjun segera bingung dengan Lin Ming. Tampaknya dari mata Lin Ming, dia telah melihat beberapa petunjuk. Jadi dia dengan cepat menghindari mata Lin Ming dan mulai makan. Pada saat ini, Wu Sunyi kembali. Jelas bahwa dia mencium bau makanan. Dia datang dengan cepat. Ketika dia melihat meja penuh dengan makanan, Wu Sunyi juga terkejut. Setelah duduk di kursi, dia bertanya tanpa sadar, "Kataku, sudah berapa lama kamu sibuk membuat meja penuh makanan?" Chen Minran berkata, "Tuan Wu, pada kenyataannya, kami tidak membantu. Semua hidangan di meja ini dibuat oleh Lin Ming sendirian, dan dia hanya butuh 1,5 jam." Petik 1. Apa? Wu Sunyi juga sangat terkejut dan memandang Lin Ming. Sambil tersenyum, Lin Ming berkata, "Istri, Anda tidak perlu menatapku dengan mata yang memuja. Bahkan, aku selalu sangat kuat. Kamu tidak tahu, hehe." Petik 1. Bersenandung. Wu Sunyi sangat marah sehingga dia menutup mata ke Lin Ming. Maka dia tidak peduli dengan Lin Ming lagi dan pergi makan. Memang, dalam hari yang singkat ini, terlalu banyak hal terjadi. Pertama, di sebuah hotel di kota Binhai, Wu Sunyi bangun pagi-pagi dan salah paham apa yang dilakukan Lin Ming kepadanya setelah melepas pakaiannya. Kemudian dia pergi ke perusahaan dan memiliki sesuatu yang salah. Selama sepanjang hari, dia minum air dan tidak makan. Bai Muyu dan Chen Minran juga ditangkap di kantor polisi. Terlebih lagi, saya tidak makan apa-apa. Selain kata-kata Du Sengjun, mereka 4 dari mereka sudah lapar. Sekarang, menghadapi makanan lezat yang begitu lezat, mereka segera mengabaikan citra mereka dan mulai makan. Untuk sesaat, itu sangat jelek, tetapi karena mereka adalah keindahan terbaik, tidak sulit untuk melihat kemana mereka pergi. Namun, Lin Ming masih tertegun oleh adegan keempat keindahan terbaik, terutama Wu Sunyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Wu Sunyi dengan sedikit kekaguman. Mulutnya penuh dengan minyak dan nasi putih berada di sudut mulutnya. Lin Mingxin tertawa di dalam, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret adegan dengan beberapa klik. Dan kemudian sambil makan makanan, sambil menikmati. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah meja yang penuh dengan 42 hidangan semuanya berada di akhir hari. Kecepatan beberapa makanan orang tidak dapat digambarkan oleh angin. Namun, sepertinya semua dari mereka penuh, karena mereka semua menunjukkan tampilan yang puas. Tutut, itu lezat. Aku belum makan banyak untuk waktu yang lama. Ini adalah kenikmatan besar dalam hidup. Petik 1. Du Sengjun merasakan perut penuh dan berkata dengan kekaguman. Bai Muyu tidak bisa menahannya. Dia bersendawa terus-menerus, dan kemudian dia punya waktu untuk mengatakan, "Haha, aku penuh, tapi aku benar-benar pandai. Oh, perutku sepertinya hamil." Pada saat ini, Lin Ming datang dan berkata sambil tersenyum, "Muyu, jika Anda memiliki rencana ini, saya dapat mewujudkan keinginan Anda. Saya sangat akurat. Saya berjanji untuk memukulnya sekaligus." Petik 1. "Oh, kau penjahat, menjauh dariku." Wajah Bai Muyu berubah menjadi hitam dan mendorong Lin Ming darinya. Tampaknya mereka khawatir bahwa Lin Ming akan mengatakan sesuatu yang lebih berlebihan berikutnya, sehingga mereka tidak berbicara lagi. Mereka semua bangkit dan mulai membersihkan piring dan dapur. Setelah itu, Wu Yanyi, Bai Muyu dan Chen Minran pergi berjalan-jalan di villa. Alasan mengapa Du Sengjun tidak pergi adalah bahwa dia melihat Lin Ming tidak pergi dan meletakkan kakinya di atas meja teh, melihat model landasan pacu dengan santai. Setelah memikirkannya, Du Sengjun tahu bahwa dia memiliki kesempatan. Di kamarnya, dia mengubah piyamanya menjadi piyama pendek, mengungkapkan kaki panjangnya yang ramping dan simetris. "Saya khawatir seorang pria tidak bisa menahan air liur." Keluar dari kamar tidur, Du Sengjun melangkah menuruni tangga di lantai 2. Ketika dia sampai di puncak tangga,
dia tiba-tiba menangis dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia melihat Lin Ming duduk di sofa dan berpikir bahwa Lin Ming akan datang dan membantunya segera. Namun, dia melihat bahwa Lin Ming sangat fokus dan terus melihat model-model luar biasa di layar TV tanpa berkedip. Oh, orang ini sangat marah. Apakah kamu ingin menganggapnya serius? Tidak ada roh yang baik di dalam hatinya. Suara Du Sengjun lebih keras, seolah-olah dia terluka parah tiba-tiba. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa ketika Lin Ming mendengarnya, dia akan segera melihatnya dan kemudian datang untuk membantunya. Namun, situasinya masih sama. Seolah dia tidak ada, Lin Ming terus menonton model di layar TV. Pada saat ini, Du Sengjun tidak bisa menahan tangisan. Dia merasa bahwa Lin Ming pasti sengaja mengabaikannya. Dia mengalihkan matanya dan pergi keluar. Dia membuka tenggorokannya dan berteriak, "Oh, aku jatuh. Aku kesakitan. Aku butuh pria tampan untuk membantuku." Petik 1. Mata Du Sengjun ada di Lin Ming sepanjang waktu. Dia tidak percaya. Lin Ming tidak bisa mendengar suaranya. Benar saja, pada saat ini, Lin Ming memalingkan kepalanya dan menatapnya. Jelas bahwa mata Lin Ming jatuh di kakinya. Dia tidak bisa menahan huming dalam hatinya. Aku mengerti bagaimana kamu masih bisa berpura-pura." Petik 1. Bahkan, dia benar-benar salah paham Lin Ming. Lin Ming tidak berpakaian dan tidak sengaja mengabaikannya. Ini pertama kalinya dia melihat gambar seperti itu. Dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk menontonnya sebelumnya. Jadi, untuk sesaat, dia sedikit terkonsentrasi dan tidak mendengar suara Du Sengjun. "Yah, mengapa kamu jatuh?" Lin Ming tertegun, dan beberapa pertanyaan tanpa hambatan keluar. Apa yang membuatnya terdiam adalah bahwa dia tidak tahu apakah otak Du Sengjun memompa, dan dia tidak berjalan-jalan dengan Wu Yanyi. Tepat setelah makan, dia mengubah piyamanya menjadi piyama ultra pendek. Bab 193. Sebagai polisi yang sangat baik, Du Sengjun dapat jatuh ketika dia berjalan di rumah. Tampaknya dia telah jatuh dengan serius. Secara alami, Lin Ming tidak akan percaya. Lin Ming tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia merasa sedikit aneh. Namun, piyama Du Sengjun, ditambah dengan kenyataan bahwa dia duduk di tanah, memiliki sepasang kaki panjang yang ramping, proporsional, tanpa bobot, yang berbaring tanpa reservasi. Itu benar-benar sangat menarik. Hei, jangan khawatir tentang itu. Datang dan bantu aku. Petik 1. Melihat mata Lin Ming membidik kakinya, Du Sengjun merasa bahwa rencana pintarnya akan berhasil. Dia bergegas dan berkata, "Oh." Petik 1. Lin Ming menjawab, lalu datang dan membantu Du Sengjun. Tetapi begitu Du Sengjun berdiri, wajahnya tiba-tiba muncul warna rasa sakit, dan dia memanggil, "Oh, aku jatuh. Aku jatuh begitu parah sehingga aku tidak tahan." Petik 1. Polisi ini memiliki banyak hal untuk dilakukan. Lin Ming tidak bisa menahan matanya. Dia tidak memiliki cara yang baik. Tanahnya sangat bersih. Anda sebaiknya duduk sebentar. Ketika Muyu kembali, dia akan membantu Anda untuk beristirahat di kamar tidur. Petik 1. Bersenandung. Tidak bisa menahan huming ke Lin Ming, Du Sengjun berkata, "Apakah kamu tidak tahu bagaimana merasakan aroma dan jade sama sekali? Karena aku tidak tahan, tidak bisakah kamu menjemputku?" Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melihat Du Sengjun. Dia berkata di dalam hatinya, bagaimana dia bisa mengatakannya dari mulutnya dan membiarkannya menahannya. Bukankah dia takut aku akan memanfaatkannya? Ini aneh. Lin Ming sedang lansiran untuk pertama kalinya. "Oh, ada apa denganmu?" Jempilah aku dengan cepat. Melihat Lin Ming ragu-ragu, Du Sengjun tampaknya sedikit tidak sabar. Dia meletakkan tangannya di bahu Lin Ming dan hampir setengah dari tubuhnya sudah bersandar padanya. Tiba-tiba, di bawah kontak fisik, ada perasaan yang luar biasa.
Tiba-tiba, sentuhan segar, tetapi juga terus-menerus mengambang ke hidung Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya memahami niat Du Sengjun. Dia tidak bisa tidak mengatakan dalam hatinya bahwa dia ingin mengambil keuntungan dari saya ketika dia melihat bahwa saya tampan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan memanfaatkan Du Sengjun dalam hal apapun, jika Du Sengjun mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, Lin Ming berpikir bahwa jika dia tidak mengambil keuntungan dari kesempatan itu, dia bukan pria. Jadi Lin Ming tertawa dan menjangkau untuk meletakkan tangannya di pinggang Du Sengjun. Mungkin itu karena dia telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Lin Ming dapat dengan jelas merasa bahwa pinggang Du Sengjun juga tanpa berat badan sekecil apapun. Pada saat perasaan, kulit itu sangat ketat. Sentuhan membuat Lin Ming terasa seperti sengatan listrik. Tanpa sadar, tubuh Du Sengjun kaku, tetapi dia lega ketika dia berpikir bahwa dia datang dengan tugas. Sebagai lulusan luar biasa dari Akademi Kepolisian, ia telah menerima pelatihan dalam aspek ini, yaitu pelatihan yang menyamar. Secara alami, salah satu kursus pelatihan dalam aspek ini adalah bujukan astringen. Tiba-tiba, tidak ada tampilan yang tidak alami di wajahnya. Sebaliknya, Du Sengjun semakin dekat dengan Lin Ming dan berkata dengan suara lembut, "Kakiku sakit ketika aku berdiri. Kamu menjemputku dan pergi ke sofa untuk duduk." Petik 1. Oh ya. Petik 1. Sambil tersenyum, Lin Ming segera mengambil Du Sengjun. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Lin Ming meletakkan tangannya di betis Du Sengjun dan meraihnya. Dalam sekejap, wajah Du Sengjun memerah. Oh, itu licin. Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan itu. Apa katamu? Kemarahan Du Sengjun hampir keluar lagi. Melihat ini, Lin Ming tampak serius dan berkata, "Maksudku, tanah benar-benar licin. Tidak heran Anda jatuh sengaja." Petik 1. Ya. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, kata Du Sengjun dengan lega, "Hati-hati, tidak jatuh." Petik 1. Aduh buyung. Petik 1. Begitu suara Du Sengjun jatuh, tampaknya bahwa kaki Lin Ming benar-benar tergelincir. Dia menangis dan tubuhnya miring. Namun, Lin Ming dihentikan segera. Tapi karena ini, tangan Lin Ming sepertinya akan dirilis tanpa sadar, sehingga tragedi itu datang. Dengan tamparan, Du Sengjun jatuh langsung di tanah dan mendarat di pantatnya. Pada saat itu, Du Sengjun merasa seolah-olah pantatnya telah jatuh menjadi 4 bagian. Tiba-tiba, jantung Du Sengjun itu begitu marah bahwa ia merasa bahwa Lin Ming sengaja membiarkan dia jatuh ke tanah, atau membodohi dirinya. Itu semua palsu untuk mengatakan bahwa tanah licin, karena dia juga diving sekarang. Pikirkan sini, Du Sengjun dalam hati tidak bisa membantu tetapi berisik untuk sementara waktu, diam-diam dengan cara, "Orang ini seharusnya tidak melihat bahwa saya sengaja merayu dia." Kemudian Du Sengjun diam-diam menggeleng dan membantah dugaan itu. "Aku takut bahwa selama dia adalah orang normal, ia tidak dapat berpikir bahwa wanita cantik seperti dia akan mengambil inisiatif untuk merayu seorang pria. Namun, musim gugur ini, itu benar-benar sakit rasa sakitnya menghadapi pucat ap." Melihat wajah pucat Du Sengjun ketika ia jatuh, Lin Mingxin mengatakan dalam rahasia bahwa ia layak mendapatkannya. "Siapa bilang Anda untuk mengambil keuntungan dari saya?" Jika Du Sengjun tahu apa yang dia pikir, dia harus muntah 3 liter darah. Pada saat ini, Lin Ming tampak sangat menyesal dan berkata, "Petugas Du, aku benar-benar minta maaf. Aku menyalahkan tanah karena terlalu licin. Tidak heran Anda jatuh begitu serius." Petik 1. Hal ini membuat wajah Du Sengjun ini merah. Di mana dia jatuh tadi? Itu semua palsu. Tiba-tiba, ia merasa bahwa Lin Ming telah melihat melalui dirinya. Melihat wajah Du Sengjun adalah merah dan hijau, Lin Ming bertanya, "Polisi Du, apakah Anda memiliki rasa sakit di pantat Anda? Saya seorang dokter pengobatan tradisional Cina, dan kau tahu kemampuan saya.
Apakah Anda ingin saya untuk mengambil melihat untuk Anda? Sua, Du Sengjun wajah lebih merah, cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, mengatakan, tidak, pada kenyataannya, musim gugur adalah tidak sangat serius, setelah beberapa saat, itu akan menjadi oke. Du Sengjun benar-benar ingin menangis tanpa air mata di hatinya. Dia tidak berharap bahwa ia tidak berhasil merayu Lin Ming. Sebaliknya, ia tampaknya telah dilihat melalui oleh Lin Ming, dan kemudian ia ditipu. Tampaknya itu benar-benar buruk awal malam ini, jadi ia hanya bisa memikirkan cara lain. Aduh buyung. Petik 1. Pada saat ini, Du Sengjun merasakan nyeri di perutnya. Tampaknya ususnya semua rusak. Di dahinya, lapisan tebal keringat segera merembes keluar, dan wajahnya bahkan lebih putih dan menakutkan. Dia hanya mengucapkan menangis dan tidak bisa berkata-kata lagi karena ia merasa bahwa perutnya terlalu menyakitkan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba melihat kolam cerah merah di tanah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Darah. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia meletakkan jarinya di atas pergelangan tangan dan pulsa Du Sengjun ini. Kemudian wajahnya tampak sangat aneh dan berkata, Anda sedang hamil. Petik 1. Bab 194. Apa yang kamu katakan? Kata kehamilan benar-benar menjengkelkan gendang telinga, tetapi Du Sengjun merasa kurang sakit di perutnya. Dia segera membebani matanya dan menatap Lin Ming dengan tak percaya. Duduk diam. Aku akan mendapatkan jarum perak dan menghentikan pendarahan untukmu. Dengan kata-kata ini, Lin Ming bangkit dan cepat-cepat pergi ke lantai 2. Darah. Du Sengjun tiba-tiba datang. Dia menundukkan kepalanya. Begitu dia melihatnya, dia hampir takut keluar dari dunia. Di bawah pantatnya, ada noda merah cerah. Tanpa sadar, dia ingin berdiri, tetapi begitu dia bergerak, perutnya sempit lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Du Sengjun takut dan bingung. Meskipun jatuhnya sangat menyakitkan, itu tidak akan berdarah. Apalagi kerabatnya tidak datang saat ini setiap bulan. Apa yang salah dengan tubuhku? Wajah Du Sengjun sangat putih, dan dia tertegun. Dia bergumam, baru saja, aku sepertinya pernah mendengar kata kehamilan. Hanya gumam dari kalimat ini, Du Sengjun dengan cepat menggelengkan kepalanya, mustahil. Benar-benar mustahil, saya salah mendengar. Petik 1. Angkat pakaianmu. Petik 1. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di telinganya. Dia melihat bahwa Lin Ming telah berjongkok di depannya. Du Sengjun masih agak terpana. Dia bertanya tanpa sadar, Lin Ming, apa yang kamu katakan sekarang? Apakah kamu bilang aku hamil? Wajah Lin Ming juga sangat aneh, melirik Du Sengjun, dan kemudian berkata, sekarang jangan katakan ini, Anda mengangkat pakaian Anda, biarkan saya membantu Anda menghentikan pendarahan. Petik 1. Katakan padaku jika maksudmu aku hamil. Semakin banyak Lin Ming menolak untuk berbicara, Du Sengjun yang lebih cemas. Dia tidak bisa menahan deru. Apa? Sengjun, kamu hamil. Pada saat ini, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran kembali dari jalan-jalan. Mereka hanya mendengar kata-kata Du Sengjun. Bai Muyu segera bertanya dan berjalan. Darah. Petik 1. Kemudian, sekilas, dia melihat genangan darah di bawah bokong Du Sengjun, dan wajah Chen Minran segera berubah menjadi putih. Wu Sunyi dan Bai Muyu juga gugup dan khawatir, bahkan bingung. Pada saat ini, Lin Ming berkata, petugas Du, jika Anda tidak membiarkan saya membantu Anda menghentikan perdarahan, Anda akan mati karena berdarah. Petik 1. Petik 1. Pada saat ini, Du Sengjun pergi untuk mengangkat pakaiannya. Lin Ming mengeluarkan Nine Dragon's Needle dan meletakkan 9 jarum perak di perut Du Sengjun. Segera setelah 9 jarum perak ditusuk, Du Sengjun tidak bisa merasakan sakit di perutnya. Meskipun dia telah melihat obat ajaib Lin Ming, itu adalah hal yang berbeda untuk mengalaminya secara pribadi. Tidak ada rasa sakit,
Tidak ada rasa sakit sama sekali. Petik 1. Setelah itu, Du Sengjun merasa bahwa dia sama seperti tidak ada seorang pun dan ingin bangun. Lin Ming berhenti dan berkata, kamu tidak bisa bergerak sekarang. Petik 1. Lalu dia memandang Du Sengjun dan bertanya, petugas Du, apakah kamu punya pacar? Du Sengjun alami mengerti, dia langsung menggeleng, dan kemudian wajah menunjukkan warna gugup, bertanya, aku benar-benar hamil. Lin Ming mengangguk. Tidak mungkin. Petik 1. Du Sengjun segera menggeleng dan membantah, saya tidak menikah ataupun memiliki pacar. Bagaimana saya bisa hamil? Mungkinkah Anda? Bai Muyu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Du Sengjun menggeleng lagi tanpa berpikir dan berkata, aku tidak bisa main-main. Selain itu, saya bahkan belum memegang tangan lawan jenis sejak saya masih muda. Petik 1. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran semua melihat Lin Ming ketika mereka melihat apa yang dikatakan Du Sengjun. Jika mereka tidak melihat keterampilan medis Lin Ming untuk waktu yang lama, mereka akan berpikir bahwa Lin Ming berbicara omong kosong untuk pertama kalinya. Tidak ada yang salah dengan diagnosis saya. Pada saat ini, kata Lin Ming dengan pasti besar, kemudian berpikir tentang hal itu dan berkata kepada Du Sengjun, meskipun Anda tidak ingin menerimanya, Anda merasa aneh, tapi Anda sedang hamil itu fakta pikirkan lagi. Petik 1. Kentut. Du Sengjun tidak bisa membantu tetapi melihat menangis. Dia berteriak marah di Lin Ming, saya tidak berpikir Anda seorang dokter keajaiban sama sekali, kau hanya dukun yang berbicara omong kosong, saya tidak bisa hamil, aku tidak hamil. Petik 1. Melihat bahwa Du Sengjun sangat emosional, Lin Ming menunjuk Bai Muyu. Bai Muyu mengerti dan berkata, Sengjuni, Anda tidak perlu khawatir. Diagnosis mungkin Lin Ming adalah salah untuk sementara waktu. Kita bisa memiliki lain cek di rumah sakit. Petik 1. Aku tidak hamil, aku tidak akan memeriksa. Dengan marah, Du Sengjun bangkit dan pergi ke kamar tidur. Lin Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran tidak berdaya untuk sementara waktu. Bahkan, sebagai perempuan, mereka dapat juga memahami suasana hati Du Sengjun pada saat ini. Siapa saja yang entah kenapa hamil akan kehilangan kontrol dari suasana hatinya. Lin Ming mengerutkan kening, saya petugas takut Du hamil karena dia tidak tahu sesuatu terjadi sekarang, dia di luar kendali, mari tidak mengganggu sampai dia tenang. Tentang menit 10 terakhir, Du Sengjun keluar dari kamar tidur. Pada saat ini, dia telah mengubah pakaiannya dan wajahnya tampak tenang. Dia datang dan berkata, mari kita pergi ke rumah sakit. Petik 1. Wu mengisap orang alam, beberapa adalah mengangguk setuju. Bila lebih dari 1 jam kemudian, Wu merokoki beberapa orang dengan Du Sengjun dari rumah sakit ke rumah. Pertama kali, tidak ada yang berbicara. Melihat ini, Lin Ming alami dipahami bahwa hasil pemeriksaan rumah sakit harus sama dengan diagnosisnya. Du Sengjun benar-benar hamil. Tidak ada yang berbicara. Untuk sesaat, bahkan suara menjatuhkan jarum tampaknya didengar di dalam ruangan. Hampir 1 jam telah berlalu. Du Sengjun tiba-tiba berkata, tidak mungkin. Aku tidak bisa hamil, dan kemudian ia tampak kehilangan kendali emosinya. Bagaimana saya bisa tidak tahu urusan saya sendiri? Saya bahkan belum memegang tangan lawan. Bagaimana saya bisa hamil? Berbicara keras, Du Sengjun tiba-tiba tetap matanya pada wajah Lin Ming, dan kemudian berhenti berbicara. Lin Ming menatapnya seperti ini. Dia tidak bisa membantu tapi merasa sedikit sebuah bingung. Dia secara alami memahami sesuatu di dalam hatinya dan berkata, petugas Du, kenapa kau menatapku seperti ini? Anda tidak berpikir saya sudah sesuatu yang dilakukan untuk Anda? Petik 1. Ini harus Anda. Du Sengjun mengertakkan gigi dan berkata, hari itu di rumah wakil wali kota Wang, Anda menghubungi saya, Anda harus telah didambakan kecantikan saya, dan kemudian diam-diam membunuh saya. Petik 1. Wu Sunyi,
Bai Muyu dan Chen Minran semua menatap di Lin Ming, dan dahi Lin Ming adalah berkeringat. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi blush on dan terlihat tidak bersalah. Dia mengatakan untuk Du Sengjun, "Petugas Du, Anda tidak dapat berbicara omong kosong tentang ini. Anda harus dilakukan sesuatu yang bodoh, tetapi Anda tidak bisa mendorong saya. Saya punya istri dan 2 pacar." Petik 1. Bab 195. Siapa pacarmu? Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu bersenandung serempak. Wu Sunyi tidak bisa membantu melihat Lin Ming. Adapun Du Sengjun, ia mengabaikan reaksi dari 3 dan berkata kepada Lin Mingli, "Saya tidak peduli berapa banyak istri dan pacar Anda miliki pula, Anda sudah membuat saya hamil, Anda harus bertanggung jawab untuk itu." Petik 1. Ketika Du Sengjun kata ini, ada jejak kegilaan di matanya. Tampaknya bahwa selama Lin Ming tidak mengakuinya, dia akan gila. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran melihat ini. Tentu, Lin Ming bisa melihatnya. Wu Sunyi tidak berpikir banyak tentang hal itu, tapi wajah Lin Ming penuh refleksi. Dia merasa bahwa itu tidak mudah untuk Du Sengjun untuk hamil. Tapi itu dapat dikatakan bahwa itu benar-benar masalah pribadi dari Du Sengjun. Jika Du Sengjun menolak untuk menjelaskan apa-apa, Lin Ming tahu bahwa ia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Pada saat ini, karena takut bahwa Lin Ming akan menyangkalnya lagi, Bai Muyu cepat mengedipkan mata Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, kau adalah seorang pria. Anda berani untuk melakukan apa yang Anda inginkan, sehingga Anda mengakuinya." Petik 1. Mata Du Sengjun ini bahkan lebih dekat tetap pada Lin Ming. Tampaknya bahwa hanya ketika Lin Ming menggeleng, dia akan memukul seseorang. Melihat Du Sengjun dengan tampilan bijaksana dalam matanya, Lin Ming mengangguk sedikit, mengakuinya. Melihat bahwa Lin Ming mengakui itu, Du Sengjun segera bangkit dan menuangkan pada Lin Ming dan pelukan erat-erat. Melihat adegan tersebut, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran semua berkata-kata. Nasib orang ini dengan wanita cantik telah melawan surga. Sebelum Jia Suangai perlu untuk mengatakan, ada Suanyuan Bingling, dan sekarang ada seorang polisi yang indah. Ini larut malam. Lin Ming terus berlatih metode magic pernapasan yang diajarkan oleh orang tua di balkon. Sekarang dia bisa menembus 5 sutra untuk sutra 7. Kecepatan ini telah membuat Lin Ming cukup puas. Sebelumnya, ia khawatir bahwa kesempatan yang disebutkan oleh orang tua tidak akan pernah muncul. Tidak, dalam waktu kurang dari setengah bulan, ia bertemu 2 kali, dan membiarkan semangat istirahat melalui 2 kali berturut-turut. Tentu saja, Lin Ming tidak peduli banyak tentang situasi sebelum Jiusi Kijin. Apa Lin Ming peduli adalah situasi setelah menembus Jiusi Kijin. Lin Ming merindukan kemampuan yang luar biasa bahwa orang tua selalu mengatakan. Namun, Lin Ming juga tahu dengan jelas bahwa beberapa hal memang seperti ini. Mereka tidak dapat dipenuhi, mereka tidak dapat bertanya, dan mereka juga cemas. Kau tahu, saat itu, beberapa pukulan lembut di pintu terdengar, diikuti oleh suara yang dikenalnya. Lin Ming, kau tidur. Mengapa? Wajah Lin Ming dipenuhi dengan sukacita besar karena itu suara Wu Sunyi ini. Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya, mengapa istri saya datang ke saya tiba-tiba di tengah malam, apakah ia akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan saya dan memutuskan untuk datang ke keluarga saya sekarang? Nah, itu sangat mungkin. Tanda tanya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan tidak bisa menunggu untuk membuka pintu. Namun, kenyataannya adalah bahwa Lin Ming berpikir terlalu banyak. Dia membuka pintu, dan Wu Sunyi berdiri di pintu. Dia tampaknya tidak masuk kamarnya sama sekali. Tetapi Lin Ming masih tertawa dan berkata, "Istri, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, masuk dan duduk di tempat tidur. Mari kita bicarakan lagi. Bagaimana dengan itu, haha." Petik 1. Dengan kata-kata ini, mata Lin Ming tertuju pada pipi yang indah di depannya. Secara alami,
dia merasakan mata yang berapi-api Lin Ming. Untuk sesaat, jantung Wu Sunyi berdetak lebih cepat. Bahkan, dia juga tahu bahwa ketika dia datang untuk menemukan Lin Ming saat ini, itu tidak akan membuat Lin Mingxin salah paham. Namun, ketika dia berbaring di tempat tidur, semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa tidur. Akhirnya, dia harus datang ke Lin Ming untuk berbicara tentang latihan seni bela diri lagi. Beberapa tidak bisa menahan mata hangat Lin Ming. Wu Sunyi sedikit menunduk padanya dan berkata dengan suara rendah, "Lin Ming, aku tidak bisa tidur. Tolong ajari aku cara berlatih seni bela diri." Petik 1. Secara alami, Lin Ming tidak terkejut. Dia berpikir bahwa Wu Yanyi telah ditaklukkan oleh kekuatannya. Dia ingin mencari nafkah dengannya, tetapi itu karena berlatih seni bela diri. Saat ini, Lin Ming berkata, Istri, Anda tidak melihat jam berapa itu? Ini lebih dari jam 2 pagi. Anda harus berbaring di tempat tidur dan tidur saat ini." Petik 1. Wu Sunyi juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berkata dengan lemah, "Tapi aku benar-benar tidak bisa tidur. Kamu bisa memberitahuku. Selama kamu bersedia mengajari saya 1 atau 2 gerakan, Anda dapat menawarkan saya kondisi apapun." Petik 1. Ini segera membuat mata Lin Ming mencerahkan. Matanya seperti ledakan. Dia melirik ke atas dan ke bawah pada tubuh Wu Sunyi yang indah dan tidak berbicara. Namun, Wu Sunyi tidak tahu apa artinya orang ini. Sekarang kesabarannya pada batasnya. Dia mendengus dan berkata, "Hooligan, Seyunzi, kamu tidak akan pernah berubah. Jika kamu tidak mengajari saya bisa belajar dari petugas Du." Petik 1. Setelah itu, dia akan kembali ke kamarnya. "Tidak," katanya Lin Ming mengambil tangan Wu Yanyi dan berkata, "Aku tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku akan mengajarimu. Jika kamu khawatir tentang apa yang akan aku lakukan padamu, pergi ke kamarmu." Petik 1. Kemarahan Wu Sunyi pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Muyu dan aku tidur di ruangan yang sama. Kamu sebaiknya pergi ke kamarmu." Petik 1. Memang, di lantai 2, ada 3 kamar tidur, 1 untuk Lin Ming, 1 untuk Du Sengjun, dan sisanya dimiliki secara alami oleh Wu Sunyi dan Bai Muyu. Setelah memasuki kamar dan datang ke balkon, Lin Ming duduk berkaki silang, dan kemudian meminta Wu untuk duduk. Pada saat ini, dengan pandangan serius di wajahnya, Lin Ming menatap Wu Yanyi dan bertanya, "Istri, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk belajar seni bela diri dariku?" Melihat Lin Ming seperti ini, Wu Sunyi juga sangat serius. Dia mengangguk dan berkata, "Aku sudah memutuskan." Petik 1. Lin Ming sekali lagi berkata, "Mempraktikkan seni bela diri bukanlah hal yang sederhana. Ini tidak hanya membosankan, tetapi juga penuh bahaya dan kesulitan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi lumpuh dan lumpuh. Adalah umum bagi Anda untuk dinonaktifkan, dan Anda akan kehilangan hidup Anda." Petik 1. Ketika dia tidak bisa tidur, Wu Sunyi sudah memikirkannya dengan jelas. Dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, "Aku sudah memutuskan." Petik 1. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Memang, kadang-kadang bakat dan kerja keras adalah sekunder. Yang paling penting adalah hati, yang dapat dikatakan sebagai hati yang sangat tegas. Melihat bahwa Wu Yanyi begitu bertekad untuk mempelajari seni bela diri, Lin Ming tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. "Oke, tahan telapak tanganmu," kata Lin Ming saat ini. "Cara aku mengajarimu seni bela diri benar-benar berbeda, dan itu bekerja paling cepat. Kamu bertekad. Sekarang itu tergantung pada apakah kamu memiliki bakat dan ketekunan." Petik 1. Wu Sunyi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Telapak tangannya juga berbaring dan berdiri satu sama lain dengan telapak tangan Lin Ming. Adegan ini tidak asing dengannya. Lin Ming seperti ini sebelumnya. Dengan menanamkan ki ke dalam tubuhnya,
dia membantunya menghilangkan racun aneh di tubuhnya. Bab 196. Pada saat ini, Wu Sunyi merasa lebih jelas, yaitu, dia merasa jejak Qi datang ke tubuhnya dari telapak tangan Lin Ming. Perasaan seperti ini sangat indah. Untuk sesaat, itu membuatnya merasa jelas. Sepertinya dia bisa energi tanpa pergi ke tempat tidur selama 7 hari 7 malam. Pada saat ini, kata Lin Ming dengan wajah yang bermartabat. Sekarang, jangan terganggu, hati-hati merasakan rute pergerakan Qi kekuatan dalam tubuh Anda. Bahkan jika saya tidak mengajarkan Anda untuk berlatih seni bela diri, Anda juga dapat praktek kekuatan Qi oleh bernapas. Petik 1. Itu benar. Lin Ming benar-benar ingin membuat jelas bahwa ia akan mengajarkan Wu Sunyi metode pernapasan yang orang tua memutuskan untuk mengajarinya. Bahkan, ketika orang tua mengajarkan metode pernapasan ini, dia juga mengatakan, dengan cara, bahwa metode pernapasan ini dapat dipraktekkan oleh pria dan wanita. Sebelumnya, tidak ada orang yang cocok, sehingga Lin Ming tidak berpikir tentang hal itu sama sekali. Setelah bertemu Wu Sunyi, ia tahu bahwa ada orang yang cocok, tapi ia juga sadar berpikir bahwa ada orang yang cocok. Wu Sunyi tidak ingin belajar seni bela diri dari dia, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang, keputusan Wu Sunyi untuk belajar seni bela diri begitu tegas. Tentu, ini juga merupakan hal yang baik. Lin Ming memutuskan untuk mengajar Wu Sunyi metode pernapasan ini. Namun, meskipun ada kemungkinan untuk melakukan latihan ganda, Wu Sunyi baru mulai belajar, dan Lin Ming sudah sangat kuat, sehingga tidak waktu untuk latihan ganda. Selain itu, butuh Lin Ming lebih dari 1 tahun untuk mewujudkan metode pernapasan ini. Menurutnya, butuh Wu Yanyi setidaknya 1 atau 2 tahun. Namun, saat ini, hal yang sangat mengejutkan terjadi Lin Ming. Tiba-tiba, Lin Ming menemukan bahwa dia tidak membutuhkan bimbingan Qi dalam tubuh Wu Sunyi, tapi ia mulai bekerja secara independen. Ini sulit untuk Lin Ming tidak akan terkejut, dan ia tidak dapat membantu mengambil napas. Ini berarti bahwa Wu dapat beroperasi metode pernapasan ini sendiri. Dia hanya berpikir itu akan mengambil Wu 1 atau 2 tahun untuk melakukannya, tetapi dalam sekejap mata, Wu bisa melakukannya. Dalam hal ini, ia menghabiskan lebih dari 1 tahun. Meski begitu, ia adalah seorang jenius, sebuah rakasa. Tapi Wu Sunyi melakukannya dalam sekejap mata. Jadi apa Wu Sunyi? Lin Ming tidak bisa membayangkan bahwa situasi ini benar-benar istirahat akal sehatnya. Aku takut bahwa hanya ketika dia kembali bertanya orang tua dapat dia tahu jawabannya. Tapi sekarang bukan waktu untuk berpikir tentang hal ini. Lin Ming membuka mata dan penampilannya di Wu Marahyi. Dia melihat mata Wu Marahyi setengah tertutup dan setengah tertutup. Dia tampak tenang dan tampaknya dalam keadaan tertentu. Dan melalui kontak dari telapak tangannya, Lin Ming jelas dapat merasakan gerakan Qi dalam tubuh Wu Sunyi ini. Kecepatan gerakan lebih cepat dan lebih cepat. Ketika 1 jam berlalu, mata Lin Ming terkejut lagi. Itu benar. Wu Sunyi benar-benar mengembangkan kekuatan kecil di tubuhnya. Ini, Anda tahu, pada hari-hari, butuh Lin Ming lebih dari 1 tahun untuk menjalankan metode pernapasan ini secara bebas, dan kemudian mengambil 2 tahun untuk mengembangkan sedikit kekuatan. Namun, dia rakasa. Tapi sekarang Wu Sunyi, dahi Lin Ming adalah keringat dingin. Dia berkata-kata untuk waktu yang lama. Untungnya, selanjutnya, Wu tidak membuat terobosan untuk 2 kekuatan sutra, jika tidak, Lin Ming 100% berpikir Wu adalah alien. Namun, terlepas dari ini, Lin Ming tidak bisa tidak melihat Wu Sunyi dengan mata baru. Bakat Wu Sunyi dalam pelatihan seni bela diri mengerikan. Hanya saat fajar, Wu Sunyi membuka matanya dan tiba-tiba melihat Lin Ming memandang dirinya aneh. Dia tidak bisa sedikit gugup dan bertanya, ada apa denganku? Apakah bakatku untuk seni bela diri sangat miskin? Lin Ming hampir membusungkan seteguk darah lama. Melihat ini, wajah Wu Sunyi berubah putih. Dia bergumam,
sepertinya aku benar-benar tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Bukannya kamu tidak cocok, Lin Ming tidak bisa menahan interupsi. Dia tidak memiliki cara yang baik, ini sangat cocok. Bakat seni bela diri Anda luar biasa. Aku akan iri padamu. Petik 1. Apa, itu benar. Wu merokok Yi adalah Leng selanjutnya, lalu berkedip mata, sangat mencurigakan melihat Lin Ming. Lin Ming mengeringkan mulutnya dan berkata, mutiara tidak begitu nyata. Anda tidak merasakannya. Sudahkah Anda mengembangkan sedikit kekuatan di tubuh Anda? Setelah mendengar ini, Wu Sunyi kaget. Meskipun dia tidak tahu apa itu Qi sebelumnya, dia tahu bahwa Guntur adalah seorang guru seni bela diri yang telah mengembangkan Qi kecil di tubuhnya. Dan Lei Ming menjadi presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu, dan menjadi eksistensi yang dikagumi banyak orang dan ketakutan. Memikirkan hal ini, Wu Sunyi menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tampak bahagia. Dia berkata dengan gembira, wow, benar-benar wow, aku benar-benar memiliki sedikit energi di tubuhku, dan aku akhirnya memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Petik 1. Lin Ming terdiam dan berkata, Anda tidak hanya memiliki sedikit perlindungan diri, tetapi juga menjadi master seni bela diri. Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa menahan tertawa dengan gembira. Dia sangat bersemangat sehingga dia tiba-tiba memberi Lin Ming ciuman di pipi dan berkata, Lin Ming, terima kasih. Anda adalah guru yang baik sehingga Anda membuat saya sedikit energi. Petik 1. Lin Ming berkedip sedikit, dan kemudian berkata secara tidak sadar, karena kamu berterima kasih banyak, mengapa kamu tidak menciumku di bibir? Wu Sunyi mendengus dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika seni bela diri saya sama baiknya dengan milik Anda, mari kita bicarakan itu. Petik 1. Dengan itu, Wu Sunyi bangkit dan meregangkan. Tiba-tiba, suara berderak terdengar padanya. Wu merokok Yi mulut juga sisi berkata, hahaha, terlalu nyaman. Petik 1. Melihat bahwa Wu Sunyi lebih cantik, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, istri, aku bisa membuatmu lebih nyaman. Apakah kamu ingin mencoba? Wajah Wu Sunyi itu dingin. Lin Ming segera terdiam, berkata, istri, kemana Anda ingin pergi? Saya melihat Anda duduk di tengah malam, hanya ingin membantu Anda memijat. Petik 1. Yah, aku menghargai kebaikanmu. Aku pergi bekerja. Kemudian Wu Sunyi pergi keluar. Ketika dia tiba-tiba mengingat sesuatu, Lin Ming mengingatkannya, oh, omong-omong, istri, meskipun Anda telah mengembangkan sedikit kekuatan Qi di tubuh Anda telah menjadi tuan seni bela diri, tetapi ini adalah langkah pertama. Selanjutnya, Anda harus belajar cara menggunakan kekuatan Qi. Petik 1. Sehat. Setelah sedikit jeda, Wu Sunyi memandang Lin Ming dan mengangguk. Aku akan mengajarimu di malam hari. Lin Ming sedikit tersenyum, menunjukkan jejak ambiguitas. Tapi Wu tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, aku suka teknik pedang. Bisakah kamu mengajari saya? Faktanya, Lin Ming baik di telapak tangan, tetapi ketika datang ke satu set pedang, dia bisa melakukannya. Dia sudah terbiasa dengan gerakan, tetapi dia belum pernah berlatih mereka. Ketika datang untuk mengajar pedang, tubuh mereka bisa dekat satu sama lain. Baiklah. Dalam pikiran secara diam-diam menguraikan gambar adegan, Lin Ming secara alami penuh dengan janji. Bab 197. Setelah sarapan, Lin Ming mendorong Wu untuk bekerja, tetapi ada dua orang lagi di dalam mobil, Bai Muyu dan Du Sengjun. Tetapi Du Sengjun harus berjuang untuk masuk ke kursi kopilot. Tampaknya dia selalu ingin lebih dekat dengan Lin Ming. Meskipun mengemudi, Lin Ming tidak dapat membantu melirik perut Du Sengjun dari waktu ke waktu. Dia merasa bahwa perut Du Sengjun jelas lebih besar dari kemarin. Petugas Du, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan? Lin Ming tidak bisa membantu bertanya. Du Sengjun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak,
Saya belum merasa tidak nyaman karena Anda memberi saya jarum. Petik 1. Pada saat ini, Du Senjun menerima telepon dari Chen Jun. Setelah menutup telepon, Du Senjun segera berkata kepada Lin Ming dengan wajah gugup, "Lin Ming, itu buruk. Ada yang salah." Petik 1. Lin Ming tidak terlalu peduli, "Ada apa?" Ini adalah panggilan Kapten Chen. Kapten Chen mengatakan bahwa Anda sebaiknya tidak kembali ke Pengkiu Group Company hari ini. Du Senjun khawatir. Melihat ketidakpedulian Lin Ming, dia hanya mengangkat bahu dan tidak berbicara. Du Senjun bahkan lebih cemas. Dia berkata, setelah Fang Shui pergi ke rumah sakit, setelah perawatan malam, situasinya jauh lebih baik. Ketika dia bangun pagi-pagi ini, dia memberi Sutradinya perintah untuk menangkapmu. Apapun yang terjadi Dun-Dun, mata Du Senjun menunjukkan warna panik. Cara, sekarang, sutradara telah mengirim sejumlah besar polisi, polisi bersenjata, dan polisi khusus, untuk mengelilingi perusahaan grup Pengyu, tetapi juga mengirim penembak jitu, untuk menyergap di seluruh perusahaan, selama kamu tiba, untuk menembakmu. Petik 1. Apa? Wu Sunyi dan Bai Muyu sangat takut bahwa wajah mereka menjadi putih. Itu belum berakhir, Du Senjun kemudian berkata, dalam perjalanan ke rumah sakit kemarin, Fang Shui juga menghubungi organisasi pembunuh internasional, yang tampaknya menjadi pembunuh yang sangat kuat. Dia ingin membunuhmu. Saya pikir Fang Shui bertekad hari ini, sehingga Anda tidak bisa melihat matahari besok. Petik 1. Ini. Pada saat ini, Wu Sunyi dan Bai Muyu takut dan suara mereka bergetar. Bai Muyu berkata dengan cepat, "Lin Ming, saya pikir kita sebaiknya tidak kembali ke perusahaan selama beberapa hari." Petik 1. Lin Ming baru berkata, "Tampaknya pelajaran Fang Shui belajar dari saya kemarin tidak cukup mendalam." Petik 1. Lin Ming, jangan impulsif. Bai Muyu sedikit takut dan cepat menyarankan. "Ya, Lin Ming," kata Wu, "jangan kau tahu Fang Yi dari keluarga Fang. Ayo pergi untuk berdiskusi dengan Fang Yi dan lihat bagaimana menyelesaikan masalah hari ini." Petik 1. Tanpa berpikir, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, lebih baik kita kembali ke perusahaan. Saya ingin melihat jenis pertempuran Li Dezu apa yang digunakan untuk menangkap saya." Petik 1. Dengan ham jatuh dingin, Lin Ming menunjukkan rasa membunuh dan kepercayaan diri yang kuat, yang membuat ketiga orang yang ingin mengatakan sesuatu yang tidak dapat dikatakan. Tiba-tiba, mereka bertiga memandang satu sama lain dan sangat khawatir. Pada saat ini, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menginjak akselerator dan pergi. "Ketika kami sampai di gedung Pengyu, kami tidak melihat polisi di luar." Namun, Lin Ming telah mendengar sirene dan jelas datang. Lin Ming keluar dari mobil dengan tenang dan pergi ke gedung Pengyu. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Du Senjun melihat ini. Mereka tak berdaya dan memindahkan bibir mereka. Akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa untuk membujuk Lin Ming. Adapun perusahaan grup Pengyu, Wu Yanyi menjelaskan masalah ini dengan jelas kemarin, mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman, sehingga semua orang bekerja secara normal. Namun, setelah beberapa menit, seluruh bangunan Pengyu berada dalam keributan, karena dengan suara sirene polisi semakin dekat, satu mobil polisi demi satu berhenti di luar gedung Pengyu. Secara alami, semua karyawan segera memikirkan apa yang terjadi kemarin dan tidak dapat membantu membicarakannya. Bukankah Tuan Wu mengatakan bahwa kemarin adalah kesalahpahaman? Mengapa mobil polisi di sini lagi? Yah, polisi datang ke perusahaan kami selama 2 hari berturut-turut dan menyebar. Bagaimana perusahaan kami dapat berbisnis di masa depan? Jadi apa yang terjadi? Lebih banyak karyawan, seperti yang mereka lakukan kemarin, berada dalam kabut. Yah, aku sudah mendengar itu, kata salah satu karyawan. Salah satu teman-teman sekelasku adalah seorang polisi. Dia mengatakan bahwa asisten Lin mengalahkan seseorang dengan status tinggi di kantor polisi kemarin.
Saya pikir itu pasti karena hal ini ia merekrut polisi itu lagi. Petik 1. Apa? Ketika ini dikatakan, kelompok karyawan yang berbicara tentang semuanya meledak. Asisten Lin cukup berani untuk mengalahkan orang-orang di kantor polisi. Petik 1. Tapi tidak, asisten Lin terlalu berani. Dia sombong karena dia adalah asisten general manager Bai dan pengawal manajer umum Wu. Sekarang dia berani bertarung di kantor polisi. Saya pikir dia akan dipenjara. Petik 1. Banyak karyawan pria secara diam-diam iri dengan Lin Ming untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan kesempatan dan tidak dapat membantu mengatakannya. Saya tidak berpikir memang benar bahwa asisten Lin mengalahkan seseorang di kantor polisi. Seorang karyawan wanita hanya ingin mengatakan beberapa kata untuk Lin Ming, tetapi di luar gedung Pengyu ada suara keras dari loudspeaker. Lin Ming, keluar dan berserahkan dengan cepat. Jangan membuat resistensi yang tidak perlu. Kalau tidak, kamu akan lebih bersalah daripada menyesal. Kami memiliki hak untuk membunuhmu di tempat. Petik 1. R. Suara ini berdering, untuk sesaat, tiba-tiba, staf yang Anda lihat dan saya lihat, tetapi itu adalah kulit yang berbeda. Apa? Kamu lihat? Segera, seru dimulai lagi. Semua staf melihat melalui dinding kaca dan melihat di bawah gedung Pengyu, lalu menarik napas. Karena mereka melihat setidaknya 10 kendaraan polisi, yang masing-masing memiliki 5 atau 6 petugas polisi bersenjata. Bahkan lebih dibesar-besarkan, mereka melihat beberapa kendaraan lapis baja. Tuhanku. Petik 1. Semua karyawan berkeringat dingin. Tampaknya memang benar bahwa asisten Lin mengalahkan seseorang di kantor polisi, tetapi Direktur Biro secara pribadi mengirim pertempuran besar untuk menangkapnya. Petik 1. Namun, mengetahui bahwa pertempuran besar seperti itu datang untuk menangkap Lin Ming, semua karyawan lega. Kali ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, kantor presiden melihat pertempuran di luar gedung Pengyu, Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun semuanya menjadi pucat. Lin Ming, lihat ini. Kamu tidak mendengarkan aku ketika aku memberitahumu untuk tidak datang ke perusahaan. Sekarang apa yang kamu lakukan? Bai Muyu berkata dengan napas. Saat itu, di luar gedung Pengyu, ada suara lain. Li Dezu memanggil loudspeaker. Semua staf Pengyu Group Company mendengarkan dengan hati-hati. Jika Anda melihat Lin Ming, segera hubungi dia. Jika Anda tidak dapat memanggilnya keluar, mengusirnya. Kalau tidak, semua staf perusahaan Grup Pengyu melindungi penjahat. Petik 1. Apa? Kalimat ini sangat jelas ke telinga setiap karyawan, sehingga semua karyawan tertegun, dan kemudian satu persatu meninggalkan meja mereka, melangkah menuju kantor presiden. Bab 198. Semua karyawan tahu bahwa Lin Ming, sebagai pengawal Wu Yanyi ini, harus di kantor presiden saat ini, tidak di tempat lain. Ketika mereka datang ke pintu kantor presiden, mereka melihat pintu terbuka, dan mereka benar-benar melihat orang yang mereka ingin melihat, yaitu Lin Ming, di kantor. Mereka akan berkerumun di. Melihat sekelompok karyawan datang, Wu Sunyi terkejut. Bai Muyu tampak hitam, dan segera datang dan berkata, "Berhenti, apa yang Anda lakukan? Minuman ini dingin, juga penuh prestise." Segera menenangkan kelompok karyawan dan berdiri di pintu. Salah satu karyawan, manajer Chen, segera berkata, tanda tanya, "Bai, Anda harus melihat di luar polisi mengapa Anda tidak membiarkan asisten Lin pergi keluar dan Anda masih membiarkan asisten Lin tinggal di perusahaan, bukankah itu untuk membunuh semua karyawan perusahaan? Biarkan asisten Lin keluar." Petik 1. Jika asisten Lin tidak keluar, polisi akan datang dan membawa saya semua itu. Petik 1. Asisten Lin mengalahkan orang dan membuat masalah di kantor polisi sendiri. Kita tidak bisa membiarkan semua orang membawa panci bersama-sama. Petik 1. Itu dia. Petik 1. Biarkan asisten Lin cepat. Petik 1. Untuk sesaat,
Semua staf dan pekerja berteriak. Mereka telah berada di kantor polisi sekali kemarin. Meskipun mereka dibebaskan pada akhirnya, dan Wu Sunyi menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah kesalahpahaman, mereka selalu merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka tidak ingin ditangkap polos untuk kedua kalinya, karena tidak peduli apa, mereka semua merasa bahwa mereka telah dibunuh, ini akan menjadi noda dalam hidup mereka. Wajah Bai Muyu ini menjadi dingin saat ini. Dia memberi minuman dingin seperti auman singa dan berkata, tutup mulut. Jika Lin Ming tidak pergi ke kantor polisi kemarin, Anda masih akan terkunci dalam. Anda adalah sekelompok orang tidak tahu berterima kasih. Perusahaan tidak perlu karyawan seperti Anda. Petik 1. Dengan itu, mata Bai Muyu menyapu kelompok karyawan dengan martabat, membuat semua orang berkata-kata untuk beberapa saat. Pada saat ini, Lin Ming datang dan berkata, Muyu, Anda dan Sunyi tinggal di kantor. Jangan keluar. Li Dezu adalah menyergap penembak jitu di luar. Saya tidak bisa menjamin bahwa Li Dezu akan pergi gila dan membunuh Anda. Petik 1. Apa? Sniper. Kalimat ini tidak hanya takut Bai Muyu, tetapi juga semua orang. Mereka tampak keluar dari gedung Pengyu, seolah-olah mereka telah melihat penembak jitu penyergapan, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Pada saat yang sama, semua orang juga berpikir bahwa Lin Ming harus telah menyebabkan bencana. Jika tidak, bagaimana mungkin kepala polisi mengerahkan begitu banyak pasukan polisi dan bahkan penembak jitu? Pada saat ini, semua orang yang melihat Lin Ming tampaknya melihat orang mati. Aku takut secepat Lin Ming keluar, ia akan ditembak di kepala. Semua karyawan memiliki gagasan seperti itu. Bai Muyu secara alami bisa memikirkan itu. Meskipun dia selalu tahu bahwa Lin Ming sangat baik di seni bela diri, tidak peduli seberapa baik dia bisa lebih baik dari peluru. Belum lagi penembak jitu di penyergapan. Lin Ming, saya tidak memungkinkan Anda untuk pergi keluar. Jika Anda pergi, Anda akan mati dan kembali. Segera, Bai Muyu memegang lengan Lin Ming erat-erat, dan bahkan mengatakan dengan jejak memohon dalam suaranya. Dengan kata-kata ini, semua karyawan segera menjadi gugup dan menatap Lin Ming. Jika Lin Ming benar-benar tidak berencana untuk pergi keluar, mereka akan terlibat. Ini adalah sesuatu yang mereka benar-benar tidak ingin melihat. Saat ini, masing-masing dari mereka mengenakan postur untuk tarik Lin Ming keluar. Untungnya, kata Lin Ming dengan senyum dan kepercayaan diri, Muyu, tidak khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kapan Anda melihat saya mengalami kecelakaan? Dengan mata percaya diri Lin Ming, Bai Muyu ingin mengatakan satu atau dua kata, tapi ia tidak bisa membantu menelan perutnya. Matanya penuh khawatir, dan ia menyaksikan Lin Ming memasuki lift. Ketika lift berdenting dan ditutup, itu mulai turun. Semua karyawan merasa lega. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa Lin Ming cerdas. Meskipun masing-masing dari mereka merasa bahwa sekali Lin Ming keluar, ia tidak akan pernah kembali. Aku takut hidupnya akan sulit untuk melindungi. Satu persatu, mereka semua bergegas ke dinding kaca dan melihat luar bangunan Pengyu. Beberapa karyawan bahkan mengambil teleskop dari meja mereka. Segera, Lin Ming datang ke lantai pertama dan berjalan keluar dari gedung Pengyu. Ketika ia melihat Lin Ming keluar, Li Dezu berhenti berteriak. Li Dezu memandang Lin Ming dengan wajah besi, dan berkata dingin, Lin Ming tahu kau takut. Ayo keluar dan menyerah, atau Anda tidak akan melihat matahari besok. Kalian berdua pergi dan membelenggu dia. Petik 1. Takut. Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. Aku tidak pernah tahu apa yang takut itu, dan saya tidak pernah mengatakan saya akan menyerah. Kata atau penampilan acuh tak acuh santai. Li Dezu tertegun. Dua polisi yang hendak datang dan memborgol Lin Ming juga tertegun. Polisi khusus bersenjata di sekitar mereka juga mendengar kata-kata ini dengan jelas.
Mereka semua tampak seperti patung dan melihat Lin Ming seolah-olah mereka melihat alien. Anak ini gila. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Petik 1. Pada saat yang sama, semua orang berpikir seperti ini. Setelah pingsan tiba-tiba, Li Dezu menggigit giginya dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, apakah Anda benar-benar ingin mati?" Kemarin di kantor polisi, Li Dezu tidak tahu bahwa Lin Ming begitu sengit. Bahkan Fang Shui disiksa oleh Lin Ming begitu menyedihkan bahwa ia berlutut di depannya. Terlebih lagi, ia tidak memiliki persiapan apapun, dan ia tak berdaya. Tapi sekarang sudah berbeda. Lebih dari selusin kendaraan polisi telah memblokir pintu masuk gedung Pengyu, belum lagi kendaraan lapis baja. Ada juga banyak petugas polisi khusus di dalam, dan penembak jitu telah disergap di bangunan sekitarnya. Li Dezu sangat yakin bahwa selama ia memberi perintah, Lin Ming tidak bisa terbang bahkan jika ia memasukkan sayapnya. Dia akan ditembak di kepala dan dirampok mati. Pada saat ini, Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, "Aku harus menanyakan ini. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Anda?" Li Dezu begitu marah bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Lin Ming lagi. Pada saat ini, banyak staf yang sedang menonton di lantai atas tidak bisa mengerti. Mereka jelas melihat bahwa dua petugas polisi telah dibawa keluar borgol dan ingin menangkap Lin Ming. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka melihat wajah marah Li Dezu ini. "Aku menyeka, Allahku, asisten Lin tidak boleh ditangkap. Apakah dia tidak mati?" Segera, beberapa karyawan memikirkan hal ini, tidak bisa membantu tetapi mengambil napas, seru. Beberapa karyawan perempuan mulai khawatir dan tidak tahan. Mereka tidak bisa membantu mengatakan, "Asisten Lin, ini benar-benar gila." Puluhan polisi bersenjata dan polisi khusus dikelilingi oleh mereka, dan ada penembak jitu di penyergapan. Jika dia ditangkap, bukankah itu bunuh diri? Bab 199. Di kantor Presiden, Wu Sunyi, Bai Muyu, Du Senjun dan Chen Minran juga khawatir dan gugup. Mereka berdiri di depan dinding kaca dan melihat gedung Pengyu. Situasi di luar. Meskipun mereka memiliki kepercayaan diri ini dan berpikir bahwa Lin Ming tidak akan mengalami kecelakaan, saya khawatir mereka akan sedikit gugup selama mereka adalah individu dalam menghadapi pertempuran besar di luar. Tapi itu sedikit meyakinkan bagi mereka untuk tidak bisa berkata-kata. Melalui teleskop, tidak ada yang bisa melihat ketakutan sekecil apapun pada wajah Lin Ming. Pada saat ini, Li Dezu telah memutuskan untuk memesan sniper ambus untuk menembak Lin Ming. Menembak. Matanya masih menatap Lin Ming, yang berjarak 10 meter. Li Dezu meneriakkan dua kata ke walkie-talkie-nya. Semua polisi bersenjata dan polisi khusus di sekitar mereka seperti menghadapi musuh. Begitu dia membuka pintu, telinga Lin Ming bergerak. Dalam sekejap, ia berlari langsung ke petugas polisi bersenjata terdekat. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia hanya meninggalkan bayangan. Seperti yang Anda lihat, para polisi bersenjata ini semuanya menyusut sedikit ketika murid-murid mereka berhenti. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan respons sama sekali. Dalam perasaan itu, tubuh mereka tampaknya tersentuh oleh jari-jari mereka. Lalu ada adegan yang membuat petugas polisi bersenjata ini sangat ketakutan. Tubuh mereka tidak bisa bergerak. Mereka tampaknya tidak merasakan keberadaan tubuh mereka. Pada saat yang sama, beberapa peluru, dari atap yang berlawanan, tembak dengan cepat, tetapi mengenai tanah, meninggalkan tanda peluru. Ini, penyergapan di lantai atas pada saat yang sama ditujukan pada beberapa penembak jitu Lin Ming, sejenak untuk melihat berekspresi seperti hantu, di hadapan, sosok Lin Ming, seolah tiba-tiba menghilang. Setelah kehilangan mobilitas dari beberapa polisi bersenjata terdekat, Lin Ming terus bergerak. Tubuhnya sangat fleksibel dan segar. Dia mengambil beberapa paru-paru untuk menunjuk acu points dari sisa lusinan polisi bersenjata khusus. Untuk sesaat, dia membuat mereka tongkat seperti patung.
Dan ini kurang dari 10 detik kemudian, ketika hanya Li Dezu yang tersisa untuk bergerak, gambar, sejenak, terlihat sangat aneh. Waktu, seperti statis, ruang, juga seperti pemadatan. Kamu, apa yang kamu lakukan untuk mereka? Lin Ming menghilang di depan matanya dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, Li Dezu menemukan bahwa semua polisi bersenjata dan polisi khusus di sekitarnya dibekukan. Tampaknya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming dengan ekspresi seperti hantu. Lin Ming mengangkat bahu. Sebenarnya, mereka tidak melakukan apa-apa. Saya pikir mereka memulai pekerjaan mereka di pagi hari. Ini sangat sulit. Biarkan mereka beristirahat. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, omong-omong, biarkan penembak jitu menyergap beristirahat. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan menembak mereka, bahkan jika mereka semua musketir, mereka tidak bisa memiliki setengah sebuah peluru memukulku." Petik 1. Ketika dia ditargetkan oleh penembak jitu, ketika dia berada di misi di luar negeri, Lin Ming tidak tahu berapa kali dia temui. Dia sudah membentuk semacam reaksi bawah sadar yang ditujukan oleh moncong pistol dan memiliki firasat. Saat ini peluru meninggalkan moncong, dia bisa secara naluriah menghindar. Bahkan, ini adalah semacam kemampuan reaksi luar biasa yang dibawa oleh metode pernapasan magis Lin Ming sejak dia masih kecil. Apakah kamu manusia, hantu? Mata Li Dezu melebar dan dia memandang Lin Ming penuh ketakutan. Suaranya bergetar dan berkata, "Tentu saja aku manusia. Kamu lihat, ini bukan bayanganku." Sambil tersenyum, Lin Ming menunjuk bayangan di tanah yang dilemparkan oleh matahari. Li Dezu benar-benar mengambil tampilan bawah sadar. Ketika dia melihat bayangan Lin Ming Zhen, dia bahkan lebih ketakutan. Kakinya bergetar, dan punggungnya bersandar di mobil polisi di belakangnya. Maka suaranya bergetar lagi, dan dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku tidak menginginkan apapun." Lin Ming berkata samar, "Jangan muncul di depan gedung Pengyu di masa depan." Lalu tersenyum, "Aku tidak terlalu banyak bertanya." Tidak terlalu banyak. Petik 1. Dahi Li Dezu penuh keringat, terutama ketika dia melihat Lin Ming tersenyum. Semua polisi khusus bersenjata di sekitarnya terlihat seperti patung. Dia merasa menyeramkan dan telah membuat benjolan di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia hanya ingin pergi sesegera mungkin, sejauh mungkin dari Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming melanjutkan, "Oh, omong-omong, kembali dan memberitahu Fang Shui bahwa dia tidak bisa hidup sampai besok, dia tidak bisa bertemu matahari besok." Petik 1. Apakah kamu akan membunuh Fang Shui? Tiba-tiba, mata Li Dezu bahkan lebih besar dan hampir menonjol. Dengan senyum, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Direktur, Anda salah paham. Saya jarang melakukan hal-hal seperti itu dengan terang-terangan membunuh orang." Petik 1. Memang, Lin Ming juga menjelaskan bahwa Fang Shui tidak bisa tinggal, tetapi dia juga tidak bisa melakukannya. Meskipun dia tidak melakukannya, satu orang lebih cocok untuk membunuh Fang Shui, seperti Ribu Face Fox. Fang Shui sekarang di rumah sakit. Jika dia menyamarkan dirinya sebagai perawat, dia dapat dengan mudah memasuki bangsal Fang Shui. Kemudian dia dapat menyuntikkan beberapa obat ke dalam Fang Shui untuk memastikan bahwa Fang Shui dapat dengan mudah dipecahkan. Bagus. Petik 1. Dia berpikir bahwa Lin Ming baru saja menggertak dirinya sendiri, dan Li Dezu merasa lega. Dia sedikit memalingkan matanya, dan tanpa sadar menunjukkan senyum yang menyanjung. Dia berkata, "Saudara Lin, Anda tahu, saya tidak ingin datang ke sini hari ini, tetapi ini adalah perintah yang diberikan oleh Fang Shui. Apakah Anda tahu siapa Fang Shui? Jadi, apakah Anda pikir kita bisa pergi sekarang?" "Tentu saja," kata Lin Ming, melebih-lebihkan.
Dia sepertinya mengatakan bahwa jika Anda tidak pergi, Anda akan tinggal. Saya akan memperlakukan Anda dengan teh. Kamu bisa pergi kapan saja, katanya. Lalu mereka, Lee Dae-soo tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit takut dan melirik semua pasukan khusus polisi bersenjata yang tampak seperti patung. Lin Ming smiles, waktu sudah habis. Dia membentak jari-jarinya. Hanya ketika dia tidak mengerti apa arti Lin Ming, Lee Dae-soo terpana. Dengan cincin jari Lin Ming, semua petugas polisi bersenjata melanjutkan operasi mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, mereka semua tidak sengaja jauh dari Lin Ming. Mereka semua tampak seperti alien dan melihat Lin Ming. Oh, Tuhanku, aku tidak berharap bahwa kungfu pencahayaan acu poin di legenda benar-benar ada. Hati semua orang adalah semacam perasaan menyeramkan. Merapatkan. Petik 1. Melihat bahwa setiap orang dapat bergerak, Lee Dae-soo tampaknya aman dan sehat. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia selamat. Dia dengan cepat menghentikan tim dan memutuskan untuk bersembunyi dari Lin Ming sejauh yang dia bisa. Bab 200. Dia masih jelas ingat bahwa Lin Ming juga menyentuh Fang Shui beberapa kali kemarin, tetapi sentuhan sederhana itu membuat Fang Shui menggaruk tubuhnya tak terkendali, dan kemudian menggaruknya seperti pria berdarah. Sekarang, hanya saja semua orang tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa Lin Ming benar-benar memaafkan. Setelah mendengar perintah Lee Dae-soo untuk menghentikan tim, semua petugas polisi naik bas dan beberapa penembak jitu menyergap di atap bangunan di sekitarnya dievakuasi. Melihat adegan seperti itu, semua karyawan di perusahaan grup Pengyu tidak bisa membantu tetapi bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa Lin Ming membiarkan Lee Dae-soo mengambil alih tim. Memikirkan hal ini, setiap karyawan tidak dapat membantu menunjukkan kejutan. Asisten Lin Ming telah mengalahkan orang-orang di kantor polisi, dan Lee Dae-soo juga telah mengirim pertempuran seperti itu untuk menangkap orang. Namun, apa yang dilakukan asisten Lin? Bagaimana dia membiarkan Lee Dae-soo mengambil alih tim sekaligus? Mereka takut untuk turun karena mereka sedikit takut karena mereka membiarkan Lin Ming pergi. Oh ye. Petik 1. Melihat penarikan Lee Dae-soo, ada ledakan sorak-sorai di kantor presiden, dan bahkan Wu Sunyi tidak bisa menahan senyum. Tetapi pada saat ini, Bai Muyu berseru, menunjukkan ekspresi kekhawatiran dan ketegangan, melihat bagian luar gedung Pengyu. Apa masalahnya? Melihat ini, Wu Sunyi, Chen Minran dan Du Sengjun melihat keluar lagi. Berderak. Pada saat ini, dengan dua suara rem keras, dua kendaraan lapis baja datang dari kejauhan. Dua kendaraan lapis baja ini bahkan langsung mengetuk dua kendaraan polisi yang akan pergi, dan kemudian mereka tiba-tiba berhenti. Bang-bang dua kali, kedua mobil polisi yang jatuh tiba-tiba berguling lagi, dan kemudian jatuh banyak di tanah. Untuk sementara waktu, polisi di dalam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua polisi, termasuk Lee Dae-soo, terpana dengan perubahan mendadak ini. Dua kendaraan lapis baja, jelas orang-orang mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mengetuk dua kendaraan polisi. Pada saat ini, Lin Ming juga menunjukkan minat besar, melihat dua kendaraan lapis baja. Kamu siapa? Dan Lee Dae-soo juga bereaksi dengan cepat, ke depan dua mobil lapis baja, teriakan. Dengan yang dingin, seorang kepala keluar dari mobil lapis baja, dan kemudian pria itu menatap Lee Dae-soo dengan mata membunuh dan berkata, Lee Dae-soo, apakah Anda ingin menjadi sutradara? Pesanan kelompok apa yang dilakukan pemimpin kelompok memberi Anda, dan Anda berani menarik diri? Petik 1. Lee Dae-soo tiba-tiba merasakan gedebuk di dalam hatinya. Secara alami, dia bisa menyadari bahwa itu adalah Fang Shui yang tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa pahit dan malu. Dia tidak mampu menyinggung kedua sisi. Untuk sesaat, Lee Dae-soo terpana. Kenapa mereka semua dalam linglung?
pergi dan mengelilingi anak laki-laki itu. Mobil lapis baja lain saat ini juga menusuk kepala, satu tangan menunjuk ke Lin Ming, mata seperti listrik menyapu banyak mata, mulut dingin. Dikatakan. Tetapi pada saat ini, semua polisi tidak bergerak, bahkan lebih, mereka menatap kedua pria di mobil lapis baja dengan amarah di mata mereka. Itu benar. Baru saja, dua mobil lapis baja bergegas langsung dan mengetuk dua mobil polisi. Meskipun kami memeriksa, untungnya, beberapa polisi di dalam sedikit terluka, itu sudah cukup untuk membuat semua orang marah kepada kedua pria yang tiba-tiba muncul. Ya, kita berasal dari Fang Shui dan Huaan. Berani kamu tidak mendengarkan perintah kita. Dengan dengusan pembunuhan, pria dengan kepalanya membentangkan tangannya. Apa yang mengubah wajah semua polisi adalah bahwa pria itu memegang senjata ringan. Ya, mereka bisa melihat sekilas bahwa itu adalah senjata ringan yang layak untuk nama. Tiba-tiba, semua polisi juga bereaksi terhadap sesuatu. Wajah mereka sangat berubah. Satu persatu, mereka segera bersembunyi di belakang mobil polisi. Dada-dada. Segera setelah itu, lelaki itu menembak, serangkaian peluru melesat di badan mobil polisi, menembakkan banyak lubang peluru. Haha. Melihat kepanikan mereka, kedua pria di dua mobil lapis baja itu tidak bisa menahan tertawa. Setelah itu, wajahnya dingin lagi, dan salah satu dari pria itu berkata dengan nada pembunuh, "Sekarang, aku bertanya padamu, siapa lagi yang berani mendengarkan perintahku?" Sekitar, ada keheningan, hanya mata yang penuh amarah. Li Dezu juga memiliki wajah hitam dan hampir mematahkan gigi. Yah. Karena semua orang diam, lalu dengarkan pesanan saya, mengelilingi bocah itu dan menangkapnya. Ini adalah urutan pemimpin kelompok. Petik 1. Pria ini sepasang penampilan bosi, di bawah perintah, teriakan keras. Kamu sombong. Petik 1. Pada saat ini, suara cahaya dingin tiba-tiba terdengar di telinga pria itu, yang membuat pria itu melonjak tanpa sadar. Ketika dia memalingkan wajahnya, dia melihat bahwa Lin Ming yang tidak tahu kapan dia datang ke mobil. Pria itu tertegun, dan kemudian memarahi, "Aku menyeka kelumpuhanmu, kamu hantu, aku takut mati, aku menyarankanmu untuk menjadi bocah lelaki, ah." Pada titik ini, ada teriakan dari mulut pria itu. Dia melihat Lin Ming memegang ibu jari kanannya dan menghancurkannya begitu dekat dengan bagian belakang tangannya. Dengan satu klik, tangan Lin Ming bergerak lagi dan memecahkan jari telunjuk pria itu secara langsung, sehingga jari pria itu 90 derajat dekat dengan bagian belakang tangannya. Ah! Petik 1. Setelah teriakan sakit di mulutnya, pria itu menatap Lin Ming dengan wajah suram dan mengancam, "Aku menyeka kelumpuhanmu. Aku Fang Shui, orang pemimpin Fang, dan orang Huaan. Kamu berani melawanku. Aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian, ah." Petik 1. Sebelum kata kematian keluar, Lin Ming menarik pria itu dari mobil lapis baja dengan satu tangan. Lalu dia meraih kaki pria itu dengan satu tangan. Di mata semua orang, dia tiba-tiba tampak mengguncang tali. Dengan keras, dia melemparkan pria itu ke tanah. Wajah pria itu bertabrakan dengan tanah. Tiba-tiba, hidungnya berdarah dan matanya penuh dengan bintang. Dia hampir tidak pingsan secara langsung. Apa itu Fang Shui? Fang Shui adalah sampah. Aku bisa membunuhnya kapan saja, dan kamu? Apakah kamu ingin membunuhku? Haha. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia berkata, "Aku akan membunuhmu dulu." Petik 1. Hentikan. Petik 1. Pria di mobil lapis baja lainnya bereaksi saat ini. Dia keluar dari mobil dan memberi Lin Ming minuman dingin. Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming begitu berani. Ketika dia mendengar bahwa temannya mengatakan itu adalah orang Fang Shui dan orang Huaan, Lin Ming tidak memiliki ketakutan sekecil apapun. Sekarang dia bahkan mengatakan dia ingin membunuhnya. Anak ini sangat berani. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.